Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Statistika Industri. Kali ini kita akan mempelajari modul 4 yaitu korelasi, regresi, dan uji ANOVA. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan para pengampu modul 4 ini. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Anissa Novianti dari Angkatan 2017 yang akan menjelaskan tentang teori dasar. Yang selanjutnya adalah Satria Cahya Rizky dari Angkatan 2018 yang akan menjelaskan proses perhitungan korelasi. Dilanjutkan dengan Vanessa Ismi Permatasari dari Angkatan 2017 yang akan menjelaskan tentang proses perhitungan regresi. Dan yang terakhir adalah Melissa Febriani dari Angkatan 2018 yang akan menjelaskan tentang proses perhitungan uji ANOVA. Silahkan simak baik-baik penjelasan dari para pengampu modul. Catat atau screenshot bagian yang menurut kalian penting. Selamat menyaksikan. Part 1 yaitu adalah penjelasan awal yang berisi tentang penjelasan statistika parametrik dan non-parametrik, uji normalitas, dan jenis data hasil pengukuran. Yang pertama adalah statistika parametrik dan non-parametrik. Saya akan menjelaskan perbedaan dari parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik adalah sebuah metode statistika yang memerlukan asumsi distribusi dari data yang digunakan. Data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif atau data yang berupa angka, biasanya berbentuk interval atau rasio. Lalu, jumlah data minimal 30 atau lebih atau yang biasa disebut dengan data berukuran besar mengacu pada teorema limit sentral. Yang selanjutnya yaitu statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah sebuah metode statistika yang tidak memerlukan asumsi distribusi apapun, sehingga sebaran datanya pun bebas. Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif, yang mana bentuk data boleh berupa interval, rasio, nominal maupun ordinal, dan data yang digunakan adalah data yang kurang dari 30. Sebelumnya saya sudah singgung sedikit mengenai asumsi distribusi. Lalu, asumsi distribusi yang kita gunakan pada pengujian korelasi yaitu adalah asumsi distribusi normal. Lalu, apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji statistika yang bertujuan untuk menilai sebaran data dari suatu variabel untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Untuk melakukan pengujian normalitas, peneliti menggunakan sampel sebanyak 30 data atau lebih. Yang selanjutnya adalah data hasil pengukuran yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Saya akan bahas satu persatu, dimulai dari nominal. Data nominal adalah sebuah data pemisalan atau labeling yang data satu dan lainnya tidak memiliki hubungan dan memiliki sifat tersendiri. Contoh dari data nominal adalah perempuan dilabelkan menjadi satu dan laki-laki dilabelkan menjadi dua, yang berarti angka 1 hanya untuk digunakan perempuan dan 2 untuk laki-laki, dan angka tersebut bukan merupakan suatu tingkatan. Jenis data nominal ini sudah pernah kalian gunakan pada modul 2 untuk melabelkan laki-laki dengan perempuan pada data hasil kuesioner. Yang selanjutnya adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang menunjuk pada tingkatan atau perjenjangan pada suatu keadaan. Data ordinal biasanya diurutkan dari yang tertinggi ke terendah dan sebaliknya. Data ini pun sudah pernah kalian pergunakan pada modul 2, yaitu dalam kuesioner untuk menentukan skala Likert, yaitu dari yang tidak setuju, setuju, cukup setuju, dan sangat setuju, seperti itu. Yang selanjutnya adalah interval. Interval adalah data yang menunjukkan adanya jarak antar data yang satu dengan data yang lainnya. Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa data interval tidak mengenal adanya nilai nol atau nilai mutlak. Sebagai contoh, hasil ujian menunjukkan mahasiswa A mendapat nilai nol pada ujian mata kuliah statistika, maka tidak dapat diartikan bahwa mahasiswa tersebut tidak tahu
apa-apa tentang statistika. Hanya saja, mungkin pertanyaan yang diberikan oleh dosen tidak sesuai dengan pengetahuannya. Dan yang terakhir adalah data rasio. Data ini memiliki sifat yang sama dengan data interval, yaitu memiliki interval atau jarak. Namun, letak perbedaannya adalah pada rasio mengenal adanya nilai 0 atau mutlak. Sebagai contoh, berat Budi 30 kg dan berat Dina 60 kg. Maka dapat dikatakan bahwa berat Dina 2 kali berat Budi. Berbeda dengan data interval, jika nilai Dina 30 dan nilai Budi 60, maka tidak dapat diartikan bahwa kepintaran Budi itu 2 kali lipat daripada kepintaran Dina. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah korelasi. Perlu kalian ketahui, jika korelasi, regresi, dan uji ANOVA itu juga masih termasuk ke dalam uji hipotesis. Jadi, nanti akan kalian ketahui jika sudah ke perhitungan di SPSS dan Excel-nya. Di korelasi ini terdiri dari pengertian, jenis korelasi, dan jenis koefisien korelasi. Apa itu korelasi? Jadi, korelasi adalah sebuah teknik pengolahan data yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel yang sifatnya kuantitatif. Dalam uji ini, peneliti akan mengetahui seberapa erat dan kuat hubungan relasi yang terjadi antar variabel. Perlu diketahui bahwa dalam korelasi tidak mengenal adanya variabel bebas dan terikat. Keduanya memiliki kedudukan yang sama. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis korelasi, dibagi menjadi 3, yaitu korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Saya akan jelaskan mulai dari korelasi sederhana. Korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel serta untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Arah hubungan bisa saja positif atau negatif. Arah dan keeratan hubungan dapat diketahui dari koefisien korelasi. Yang selanjutnya adalah korelasi parsial. Korelasi parsial adalah pengukuran hubungan antara dua variabel di mana variabel lainnya dianggap dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Melalui koefisien korelasi juga dapat diketahui arah hubungan dari dua variabel acaknya. Dan yang terakhir adalah korelasi ganda atau multiple correlation, yaitu adalah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel yang lain. Yang selanjutnya adalah jenis koefisien korelasi. Jenis koefisien korelasi ada 4. Yang pertama adalah koefisien korelasi Pearson. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval dan rasio, yaitu misal data yang berdistribusi normal, yang termasuk ke dalam statistika parametrik. Yang selanjutnya adalah koefisien korelasi Range-Spearman. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal atau bertingkat, seperti hasil dari kuesioner di modul 2 yang telah kalian jalani. Yang selanjutnya adalah koefisien korelasi bersyarat. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data nominal atau data yang pelabelan yang tidak memiliki tingkatan. Dan yang terakhir adalah koefisien penentu atau koefisien determinasi. Koefisien korelasi ini digunakan untuk korelasi berganda. Koefisien ini digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Yang selanjutnya adalah regresi, yang terdiri dari pengertian dan jenis regresi. Apa itu regresi? Regresi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh model hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen.
Tujuan dari digunakan analisis regresi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen atau variabel bebas mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikatnya. Kalian bisa melihat persamaan regresi di modul halaman 57. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis regresi, yang dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana yaitu regresi yang persamaannya itu memiliki satu variabel bebas dan satu variabel terikat, satu X dan satu Y yang berbentuk garis lurus. Dan regresi linear berganda adalah persamaan regresi di mana variabel terikatnya atau Y dihubungkan oleh lebih dari satu variabel bebas, X1, X2, dan seterusnya. Namun, masih menunjukkan diagram hubungan yang linear atau membentuk garis lurus. Yang selanjutnya adalah uji ANOVA, yang terdiri dari pengertian, jenis-jenis ANOVA, asumsi ANOVA, dan yang terakhir adalah perbedaan uji F dan uji T. ANOVA atau Analysis of Variance adalah teknik analisis ragam yang mana adalah suatu bentuk dari uji hipotesis statistika yang bertujuan untuk mengidentifikasi variabel bebas yang penting dan bagaimana variabel tersebut dapat mempengaruhi masing-masing hasil dari percobaan. Secara singkatnya, yaitu untuk mengetahui hasil dari variabel yang diuji dengan beberapa perlakuan berbeda. Di uji ANOVA, kita memiliki satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Namun, pada variabel bebasnya, itu memiliki beberapa perlakuan yang berbeda. Kalian akan mengetahuinya lebih dalam jika sudah dikupas di perhitungan uji ANOVA melalui SPSS. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis uji ANOVA. Jenis uji ANOVA itu ada 3. Yang pertama adalah one-way ANOVA, yang kedua two-way ANOVA, dan yang terakhir adalah MANOVA. Jadi, one-way ANOVA adalah uji ANOVA jika terdapat masing-masing satu variabel dependen dan satu variabel independen. Lalu two-way ANOVA yaitu jika terdapat satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Dan yang terakhir, MANOVA adalah uji ANOVA jika terdapat dua atau lebih variabel dependen dengan hanya satu variabel independen. Lalu, asumsi uji ANOVA, yaitu ada 5. Asumsi di sini yang dimaksudkan adalah syarat untuk melakukan uji ANOVA. Yang pertama adalah skala data variabel dependen adalah interval atau rasio. Yang kedua, tidak ada nilai outlier. Yang ketiga, berdistribusi normal. Yang keempat, variabel independen terdiri dari 2 kategori atau lebih. Dan yang terakhir adalah data homogen. Lalu penjelasan yang terakhir adalah mengenai perbedaan uji F dan uji T. Jadi, teman-teman sudah melakukan uji T dan uji Z pada modul 3 di uji hipotesis. Lalu mungkin masih ada sebagian dari kalian yang tidak mengetahui perbedaan dari uji F dan uji T karena sama-sama menggunakan sampel kecil. Jika perbedaan uji T dan uji Z adalah uji Z menggunakan minimal 30 sampel dan uji T menggunakan kurang dari 30 sampel, maka kalian akan bingung untuk menjelaskan perbedaan uji F dan uji T. Jadi, uji F itu untuk menguji proses analisis data secara simultan atau keseluruhan dari seberapa banyak variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jika uji F menganalisis secara keseluruhan, lalu perbedaannya dengan uji T adalah uji T menganalisis data secara parsial atau sebagian dari keseluruhan dari berapa banyak variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya, akan dilanjutkan kepada Mas Satria dengan proses perhitungan uji korelasi. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Anissa yang telah menjelaskan mengenai materi-materi yang ada di modul 4 ini secara garis besar. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi praktikum di modul 4 ini. Yang pertama yaitu mengenai
uji korelasi sederhana, di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya, uji korelasi sederhana ini bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan dari dua variabel yang kita uji dan seberapa erat hubungan dari dua variabel tersebut. Sebelumnya, di sini kita sudah memiliki 3 data, yaitu ada pendapatan bersih, ada pengeluaran bersih, dan ada garis kemiskinan. Di mana pendapatan bersih dan pengeluaran bersih di sini sebagai variabel bebas dan garis kemiskinan sebagai variabel terikat. Karena garis kemiskinan di sini dipengaruhi oleh pendapatan bersih dan pengeluaran bersih. Sebelum masuk pada uji korelasi sederhana, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah data yang kita gunakan itu berdistribusi normal atau tidak. Karena data yang berdistribusi normal merupakan salah satu asumsi dari uji korelasi sederhana. Untuk menguji normal sendiri, sebelumnya kita bisa buka software SPSS kita terlebih dahulu. Dan kita bisa masuk ke variabel view untuk mengatur variabel yang akan kita uji. Pada nama bisa kita isikan seperti nama variabel yang akan kita uji, yaitu yang pertama ada pendapatan bersih, pengeluaran bersih, dan garis kemiskinan. Oke, untuk menekankan lagi ya teman-teman, pada penamaan variabel di SPSS kita tidak bisa memakai spasi. Maka di sini dapat kita gunakan underscore seperti ini. Dan untuk desimal bisa kita nolkan. Untuk value, missing, column, dan align biarkan seperti ini. Dan pada measure bisa kita ubah menjadi scale. Kenapa kita ubah menjadi scale? Karena data yang kita gunakan itu berbentuk variabel angka, sedangkan original itu digunakan ketika variabel berbentuk tingkatan, dan nominal digunakan ketika tipe variabel yang kita gunakan itu mempresentasikan suatu nilai numerik. Setelah kita mengatur variabel yang akan kita uji, maka kita dapat beralih ke data view. Di sini kita bisa memasukkan data yang sebelumnya sudah kita miliki. Kita dapat kembali ke Excel, kita blok data kita, CTRL Shift, ke kanan, ke bawah, kita copy biasa CTRL C, dan kita pastekan ke SPSS seperti biasa, CTRL V. Nah, ketika data sudah kita masukkan, kita dapat mulai menguji normalitas. Caranya yaitu pilih Analyze, pilih Descriptive Statistic, dan pilih Explore. Muncul tampilan seperti ini, kita blok ketiga variabel kita, dan kita masukkan ke kolom Dependent List. Kita pilih bagian statistik, dan pada confidence interval atau tingkat kepercayaannya kita isikan 95%, karena kita memakai taraf signifikansi sebesar 5%. Jika sudah, kita klik continue, kita pilih plot, kita checklist normality plot with test, dan pastikan faktor level together juga sudah ke checklist. Jika sudah, kita pilih continue dan kita klik OK. Nah, maka akan muncul output SPSS seperti ini. Kita cari yang tabel test of normality. Nah, ini hasil dari uji normalitas. Untuk memudahkan kita dalam menganalisis, bisa kita pastekan ke Excel kita. Kita kopikan biasa dan kita pastekan ke Excel kita. Oke, di sini sebelumnya sudah ada tabel yang memudahkan kita untuk menganalisis hasil uji normalitas data kita. Pada taraf signifikansi bisa kita tulis 0,05. Untuk nilai p-value dapat kita lihat pada bagian output test of normality pada nilai signifikan value-nya. Dan di sini ada dua, yaitu ada Kolmogorov-Smirnov dan ada Shapirovic.
Dan kita pakai yang nilai significant value pada kolom Shapiro Wilk. Mengapa pakai yang Shapiro Wilk? Karena data yang kita gunakan itu jumlahnya di bawah 50. Sedangkan Kolmogorov-Smirnov yaitu digunakan untuk data yang lebih dari 50. Nah, dapat kita beri tanda pada nilai significant value di Shapiro Wilk. Dan dapat kita masukkan pada keterangan nilai p-value-nya, yaitu ada 0,111, 0,238, dan 0,203. Masuk pada kriteria. Di sini ketika data itu dikatakan berdistribusi normal apabila nilai alfanya itu lebih kecil dari nilai p-value atau p-value lebih besar dari alfa. Dapat kita masukkan p-value lebih besar dari alfa. Dan pada kesimpulan, karena ketika nilai p-value ini lebih besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa data kita berdistribusi normal. Dan dapat kita analisis di bawah. Diketahui apabila nilai p-value lebih dari alfa, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan SPSS, dapat dilihat bahwa nilai p-value untuk pendapatan bersih, pengeluaran bersih, dan garis kemiskinan sebesar 0,11, 0,238, dan 0,203, dan dinyatakan lebih besar dari nilai alfa. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua data berdistribusi normal. Oke, setelah mengetahui bahwa data kita berdistribusi normal, maka kita dapat ke tahap uji korelasi sederhana. Karena data yang kita gunakan sebelumnya sudah kita masukkan ke SPSS, maka kita dapat langsung kembali ke SPSS kita. Nah, untuk langkah uji korelasi sederhana sendiri, kita dapat menggunakan cara yaitu pilih Analyze, Correlate, dan pilih Bivariate. Blok ketiga variabel kita, masukkan ke kolom variabel, kita checklist bagian person, di correlation coefficient, kita pilih total pada test of significance, dan jangan lupa di checklist pada flag significant correlation. Ketika ketiga ini sudah di checklist, maka kita dapat pilih OK. Maka akan muncul output seperti ini dan kita cari output korelasinya. Nah, ini ya. Seperti tadi, untuk memudahkan kita dalam menganalisis dapat kita kopikan dan pastekan ke Excel kita. Oke, untuk yang pertama, di sini kita akan menganalisis mengenai hubungan antara variabel yang kita uji. Sebelum itu, kita membuat hipotesis terlebih dahulu, di mana asumsi hipotesis 0 di uji hubungan ini adalah selalu tidak terdapat hubungan. Dan untuk H1, pembenaran dari H0 yaitu terdapat hubungan. Maka di sini H0 dituliskan tidak terdapat hubungan antara pendapatan bersih dengan garis kemiskinan, dan H1 terdapat hubungan antara pendapatan bersih dengan garis kemiskinan. Nah, untuk mengetahui terdapat hubungan atau tidak antara pendapatan bersih dengan garis kemiskinan, maka dapat kita lihat pada bagian significant value-nya. Di sini terdapat output nilai significant value antara garis kemiskinan dengan pendapatan bersih sebesar 0,585. Dapat kita beri tanda. Oke, di mana 0,585 ini lebih besar dari nilai alfanya, yaitu sebesar 0,05. Ketika nilai p-value atau nilai significant value-nya itu lebih besar dari alfa, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maka dapat kita analisis di bawah.
Diketahui bahwa jika nilai p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak, dan jika p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Berdasarkan output correlation, diketahui bahwa nilai p-value untuk pendapatan bersih dan garis kemiskinan sebesar 0,585, di mana nilai p-value lebih dari taraf signifikan sebesar 0,05, sehingga H0 diterima, maka tidak terdapat hubungan antara pendapatan bersih dan garis kemiskinan. Untuk analisis yang kedua yaitu mengenai variabel pengeluaran bersih dengan garis kemiskinan. Untuk penentuan H0 sama seperti tadi, dan untuk mengetahui hubungannya juga sama seperti tadi. Kita lihat pada nilai significant value atau p-value antara pengeluaran bersih dengan garis kemiskinan. Kita tarik di sini yaitu pada hasil 0,000, kita beri tanda. Oke, nilai 0,00 ini kurang dari alfa, maka dapat dikatakan H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat kita analisis di sini. Diketahui bahwa jika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak, dan jika p-value lebih dari alfa, maka H0 diterima. Berdasarkan output correlation, diketahui bahwa nilai p-value untuk pengeluaran bersih dan garis kemiskinan adalah 0,000, di mana nilai p-value kurang dari taraf signifikan sebesar 0,05, sehingga H0 diterima, maka terdapat hubungan antara pengeluaran bersih dan garis kemiskinan. Oke, untuk sedikit penjelasan ya teman-teman, di sini pada hasil pengeluaran bersih pada persen korelasi terdapat tanda bintang 2, dan di bawah sini bintang 2 ada keterangan untuk menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,01. Tapi kenapa di sini kita tetap pakai 0,05? Karena taraf signifikan itu yang menentukan kita. Maka bandingan yang kita gunakan yaitu taraf signifikansinya sebesar 0,05. Maka di sini tetap pakai 0,05. Dan ketika signifikan pada 0,01, maka pada 0,05 semakin signifikan. Tetapi sebaliknya, ketika signifikan pada 0,05 belum tentu signifikan pada 0,01. Jadi intinya di sini kita tetap memakai bandingan yang sama, yaitu memakai taraf signifikan sebesar 0,05. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui keeratan hubungan antara variabel pendapatan bersih dengan garis kemiskinan dan pengeluaran bersih dengan garis kemiskinan. Nah, untuk yang pertama pada variabel pendapatan bersih dengan garis kemiskinan. Di sini dapat kita lihat pada bagian output persen korelasinya. Nah, kita tarik di sini. Maka dapat kita beri tanda terlebih dahulu. Nah, di sini memiliki nilai besar min 0,99 atau 0,99. Kita lihat pada tabel keratan hubungan, di mana 0,099 itu terdapat pada interval koefisien 0,01 sampai 0,09 dengan kekuatan hubungan memiliki hubungan yang kurang berarti. Maka dapat kita analisis di sini. Berdasarkan persen korelasi, diketahui untuk hubungan antara pendapatan bersih dan garis kemiskinan diketahui memiliki nilai koefisien korelasi sebesar min 0,099 yang berarti berkorelasi secara negatif dengan hubungan yang kurang berarti. Nah, di sini ada berkorelasi secara negatif, dalam artian berarti memiliki korelasi yang negatif. Dapat diartikan ketika pendapatan bersih itu meningkat, maka garis kemiskinan itu menurun, dan begitu sebaliknya. Tetapi di sini yang perlu diperhatikan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang kurang berarti. Oke, untuk analisis yang kedua yaitu mengenai keeratan hubungan antara pengeluaran bersih dengan garis kemiskinan. Seperti tadi kita lihat pada bagian persen korelasi antara pengeluaran bersih dengan garis kemiskinan. Kita tarik. Nah, di sini tertera nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,720. Dapat kita analisis di bawah, dapat kita lihat terlebih dahulu pada tabel keeratan hubungan.
di mana 0,720 itu terletak pada interval koefisien 0,70 sampai dengan 0,89 dengan kekuatan hubungan sangat kuat. Maka dapat kita analisis berdasarkan persen korelasi diketahui untuk hubungan antara pengeluaran bersih dan garis kemiskinan diketahui memiliki nilai koefisien sebesar 0,720 yang berarti berkorelasi positif dengan hubungan yang sangat kuat. Nah, berbeda dengan yang tadi ketika memiliki korelasi negatif, di sini korelasinya positif. Dalam artian, ketika pengeluaran bersih itu meningkat, maka garis kemiskinan juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, ketika menurun, maka garis kemiskinan juga akan menurun dengan hubungan yang sangat kuat. Oke, mungkin cukup mengenai materi uji korelasi sederhana. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu Mbak Vanessa untuk mengenai uji regresi. Baik teman-teman, setelah kita melakukan uji korelasi sederhana tadi bersama Mas Satria, sekarang saatnya kita melakukan uji regresi linear berganda. Jadi, uji regresi linear berganda ini memiliki fungsi untuk mencari tahu pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Jadi, karena kita menggunakan data yang sama seperti uji korelasi tadi, maka narasinya akan seperti ini. Apakah pendapatan bersih dan pengeluaran bersih mempengaruhi garis kemiskinan? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita langsung saja melakukan pengolahan data menggunakan SPSS. Caranya untuk melakukan uji regresi linear berganda adalah klik Analyze, lalu kita klik Regression, kemudian klik Linear. Di sini ada kotak dependen dan kotak independen. Kotak dependennya langsung saja kita masukkan garis kemiskinan. Di bagian independen kita masukkan pendapatan bersih dan pengeluaran bersih. Karena kita melakukan uji regresi linear berganda, maka di bagian independen terdapat dua variabel. Apabila kita hanya melakukan uji regresi linear sederhana, maka di bagian independen ini hanya akan ada satu variabel. Jadi caranya sama aja ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita klik OK. Lalu muncullah output uji regresi linear berganda ini, di mana kita akan melakukan analisis terhadap tiga output, yaitu model summary, ANOVA, dan koefisien. Untuk mempermudah proses analisis, kita pindahkan saja si tabel-tabel ini ke Excel-nya, dengan cara copy biasa aja ya teman-teman. Baik, setelah kita sudah melakukan copy paste output tadi, kita saja menuju ke analisis output yang pertama, yaitu model summary. Jadi, output model summary digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam persentase yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi atau R-square. Jadi kita ngelihatnya ke ini nih, R-square, yaitu 0,532. Kita langsung saja ke analisisnya. Berdasarkan output model summary, bagian R-square dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,532, yang artinya pengaruh variabel independen dijelaskan oleh variabel dependen sebesar 53,2% dan sisanya sebesar 46,8% dijelaskan oleh variabel lain. Jadi si 0,532 ini kita ubah dalam persentase,
Dan kemudian variabel lain ini dapatnya dari 100% dikurang 53% ya teman-teman. Apabila untuk output model summary-nya sudah dianalisis, kita pindah ke output ANOVA. Bisa kita lihat di sini kolomnya kurang gede, jadi kita tinggal geser aja. Oke, jadi output ANOVA ini digunakan untuk mencari tahu apakah ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Dan di sini kita melakukan uji hipotesis, di mana hipotesisnya itu berbunyi H0 tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel independen dan variabel dependen, sedangkan H1 ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Di sini kita akan melakukan perbandingan antara nilai F hitung dan nilai F kritis, di mana nilai F hitungnya kita dapat dari tabel ini, yaitu 17,05. Dulu. Kemudian untuk F kritisnya kita akan mencari dengan menggunakan rumus, yaitu sama dengan FINV. Kemudian di sini ada probability. Probability yang kita gunakan adalah 0,05. Kemudian ada degree of freedom 1. Degree of freedom 1 itu rumusnya adalah K-1, di mana K adalah koefisien. Jadi di sini kita memiliki 3 koefisien ya teman-teman, yaitu garis kemiskinan, pengeluaran bersih, dan pendapatan bersih. Jadi K-1 adalah 2. Kemudian kedua, degree of freedom-nya, rumusnya adalah N-K, di mana N adalah jumlah data. Jadi jumlah data yang kita punya di sini ada 33, sedangkan K-nya 3, berarti K N-K yaitu 30. Kemudian didapatkan hasil nilai F kritis yaitu 3,31583. Langsung saja menuju ke analisis. Diketahui jika nilai F hitung kurang dari F kritis, maka H0 diterima. Dan jika nilai F hitung lebih dari F kritis, maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui nilai F kritis adalah 3,31583 dan nilai F hitung adalah 17,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai H0 ditolak dan dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Itu untuk analisis uji ANOVA, kemudian sekarang kita pindah ke analisis output koefisien. Jadi, analisis output koefisien ini digunakan untuk mencari tahu persamaan regresi seperti pada halaman 57 di modul ya teman-teman. Jadi, si persamaan regresi itu rumusnya Y sebagai variabel terikat sama dengan A plus BX1 plus A, di mana A, B, dan C adalah koefisien, jadi kita lihat di sebelah sini nanti. Sedangkan nilai X1 dan X2 adalah variabel bebas. Langsung saja kita menuju ke analisis ya teman-teman. Berdasarkan tabel koefisien variabel independen terhadap variabel dependen, dapat dibuat persamaan regresi Y sama dengan A plus BX1 plus CX2, di mana nilai Y adalah variabel dependen dan nilai X1, X2 adalah variabel independen. Hasil output didapatkan nilai koefisien A sebesar 155.891,411, nilai koefisien B sebesar minus 0,045, dan nilai koefisien C sebesar 0,680. Sehingga didapatkan persamaan Y sama dengan 155.891,411 minus 0,045X1 plus 0,680X2. Jadi begini teman-teman untuk analisis uji regresi di 3 outputnya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan untuk uji ANOVA dan dijelaskan oleh Mbak Melisa. Terima kasih Mbak Vanessa. Selanjutnya kita ke uji ANOVA, Analysis of Variance. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Anissa di depan, uji ANOVA adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji perbedaan mean rata-rata data lebih dari 2 variabel. Nah, dalam ANOVA,
itu terdapat satu faktor. Faktor yang mempengaruhi satu dan faktor yang dipengaruhi satu. Namun, faktor yang mempengaruhi ada banyak perlakuan. Dalam data ini, terdapat 5 faktor pencahayaan A, B, C, D, dan E yang mempengaruhi produk cacat. Untuk melakukan perhitungan pada data ini, kita perlu membandingkannya satu persatu. Dari pencahayaan A, pencahayaan B, maka perlu dilakukan transpose data ini. Nah, sebelum kita melakukan transpose, kita akan melakukan labeling untuk membandingkan datanya satu persatu. Langsung saja kita tulis pencahayaan A, kita misalkan itu 1. Pencahayaan B itu 2, pencahayaan C itu 3, D 4, E 5. Kita ke tabel transpose. Nah, kita sudah mengubah tadi untuk pencahayaan A, kita ganti menjadi angka 1. Jadi kita ketik di sini angka 1 sebanyak 5 kali. Kita klik data paling atas, kita blok sampai ke kanan, lalu kita copy, kita pastekan di sini. Klik dengan cara klik kanan. Untuk ini kita memilih paste transpose. Nah, di sini diketahui pencahayaan A dibandingkan dengan pencahayaan A, produk cacat yang dihasilkan itu 6. Pencahayaan A dibandingkan pencahayaan B, produk cacat yang dihasilkan itu 8. Gitu. Lalu kita masukkan untuk pencahayaan B, C, dan E. Nah, selanjutnya kita akan menghitung data ini menggunakan software SPSS. Kita buka software-nya terlebih dahulu. Ke variable view. Nah, untuk yang pertama, kita tadi menulis pencahayaan. Untuk desimal, kita isikan 0. Untuk measure, kita menggunakan cal, karena kita melakukan perhitungan data terhadap variabel angka. Variabel angka yang dimaksud tadi menggunakan labeling. Nah, di sini, karena kita menggunakan labeling, maka kita isi. Untuk angka pertama tadi, itu pencahayaan lalu kita add. Nah, yang kedua itu pencahayaan B, kita add. Yang ketiga pencahayaan C, kita add. Yang keempat pencahayaan D, yang kelima pencahayaan E. Kita add lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya tadi ada produk cacat. Untuk ini kita desimalnya kita ganti 0. Untuk measure kita menggunakan nominal. Karena dalam produk cacat kita merepresentasikan suatu nilai numerik. Ke data view, nah, langsung muncul pencahayaan dan produk cacat. Kita kembali ke Excel.
kita blok data yang akan dilakukan perhitungan yang sudah ditranspos. Ctrl Shift bawah, kita copy ke SPSS, lalu kita pastekan. Nah, di sini langsung akan muncul dari pencahayaan A itu terhadap pencahayaan A itu 6. Jadi, labeling yang kita masukkan tadi di Excel itu di SPSS langsung akan muncul sesuai namanya masing-masing. Lalu langsung saja kita klik Analyze, Compares Mean, One Way ANOVA. Untuk dependent list, faktor yang terikat kita isi dengan produk cacat. Nah, dan faktor yang mempengaruhi produk cacat tadi ada pencahayaan A, B, C, dan E. Langsung saja ke post hoc. Nah, di sini kita akan menceklis bagian LSD dan GAMSOWEL. Karena kita belum mengetahui apakah data ini homogen atau tidak, maka kita memilih LSD jika diketahui datanya nanti homogen, dan GAMSOWEL untuk mengetahui jika datanya itu tidak homogen. Pastikan saraf signifikansi ini 0,05, continuous. Pada option kita klik, kita memilih homogeneity of variance. Karena untuk mengetahui beberapa variansi populasi itu sama atau tidak. Continuous, dan klik OK. Nah, langsung terdapat output test of homogeneity of variance, ANOVA, dan multi-pass comparison. Kita kopikan ke Excel. Kopikan langsung. Oke. Untuk uji ANOVA kita kopikan. Dan yang terakhir post hoc. Kita copy. Kita pastekan. Oke. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita memindahkan output yang ada di SPSS ke dalam Excel, maka kita akan menganalisisnya satu persatu. Yang pertama yaitu test of homogeneity of variance. Untuk mengetahui data tadi homogen atau tidak. Nah, diketahui signifikansi sebesar 0,872. Langsung ke analisisnya. Diketahui jika nilai p-value kurang dari alfa, maka data tidak homogen. Jika p-value lebih dari alfa, maka data homogen. Berdasarkan data output, diketahui nilai p-value itu 0,872 dan menunjukkan bahwa nilai p-value lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen atau seragam. Jadi datanya tadi homogen. Langsung ke output ANOVA. Di output ANOVA diketahui signifikansi ini 0,690. Dalam output ANOVA yang diketahui hipotesis H0 dengan bunyi tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel dengan beberapa perlakuan yang diberikan.
dengan artian antara perlakuan pencahayaan di setiap produk cacat itu sama saja. Jadi mau pencahayaan A atau B yang diberikan, nah itu produk cacatnya sama. Dan H1 dengan bunyi ada perbedaan yang signifikan antara variabel dengan beberapa perlakuan yang diberikan. Itu berarti kebalikan dari H0. Jadi jika diberikan produk cacatnya diberikan pencahayaan A atau B, C, dan yang lain, itu produk cacatnya akan berbeda. Langsung ke analisisnya. Diketahui jika p-value kurang dari alfa, maka H0 itu ditolak, dan jika p-value itu lebih dari alfa, maka H0-nya diterima. Berdasarkan data output, diketahui bahwa nilai p-value menunjukkan 0,690 dan p-value itu lebih besar dari alfa sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel dengan beberapa perlakuan yang diberikan. Dari output ANOVA dapat dibuktikan dengan output multiple compression. Nah, di output post-hoc multiple compression terdapat dependent variable dan di pencahayaan ada LSD dan Gemsowell. Kita tadi memilih LSD jika datanya homogen dan memilih Gemsowell jika datanya tidak homogen. Nah, di sini kita menggunakan LSD saja karena data kita tadi sudah terbukti homogen yang dibuktikan oleh output test of homogeneity of variance. Nah, di sini pencahayaan A terhadap pencahayaan B itu diperoleh signifikansi sebesar 0,8. Dengan lower bound dan upper bound itu lower bound-nya min 1,43 dan upper bound 1,83. Nah, ini pencahayaan B dibandingkan pencahayaan A. Sama. Diketahui lower bound min 1,83 dan upper bound 1,43. Langsung ke analisisnya. Nah, berdasarkan output post-hoc test, pada kolom lower bound dan upper bound, jika terdapat nilai yang sama, minus-minus atau plus-plus, maka menunjukkan pengaruh yang berbeda. Dengan kata lain, H0 ditolak. Sedangkan jika terdapat nilai yang berbeda, minus plus, maka menunjukkan pengaruh yang sama, dengan kata lain H0 diterima. Nah, berdasarkan output multiple comparison, seluruh data menunjukkan nilai minus plus. Mari kita lihat. Di sini pada output LSD kita peroleh lower bound dan upper bound-nya minus plus semua. Nah, maka H0 itu diterima, sehingga dengan kata lain tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah produk cacat dengan pencahayaan yang diberikan. Langsung ke tabel kesimpulan dari output multiple comparison. Nah, di sini pencahayaan A dibandingkan pencahayaan A tadi tidak ada, kosong. Lalu pencahayaan B dibandingkan dengan pencahayaan A. Pencahayaan B dibandingkan pencahayaan A tadi minus sama plus berarti diterima. Dan karena tadi di output LSD itu semua tanda menunjukkan plus minus, maka semua data di pencahayaan ini diterima. Nah, sekian penjelasan dari uji ANOVA. Selanjutnya
akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa tentang penugasan. Baik, terima kasih kepada Mbak Melisa yang telah menjelaskan tentang pengujian ANOVA dengan SPSS. Selanjutnya, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang data penugasan. Besok, asisten akan memberi kalian bank data, lalu masing-masing kelompok memilih 2 tema yang cocok untuk menjadi pasangan pada pengujian korelasi dan regresi, dengan syarat antar kelompok tidak boleh sama dua-duanya, sama salah satu tidak masalah. Lalu, silakan konsultasikan judul pada masing-masing asisten setelah melakukan konfirmasi asisten dan asisten masuk ke dalam grup. Untuk uji ANOVA, setiap kelompok akan diberi data yang berbeda. Jika kalian menemukan kendala atau pertanyaan, silakan sampaikan pada saat sesi Q&A. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada praktikan yang sudah menempuh praktikum statistika industri ini hingga modul 4. Semoga ilmu yang telah kami berikan dapat berguna di kemudian hari. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.